Suaranya nggak ada. Loh, suara saya nggak dengar ya? Suara saya bisa didengar? Ada nggak suaranya? Suara, halo, halo, tes, tes. Halo, bisa dengar suara saya nggak? Halo, halo, sudah bisa didengar? Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Wah, ini Pak Nano ini. Pak Nano kayaknya kopas dari buku nih ya. Ini melihatnya dari mana Pak Nano? Nilai perusahaan yang bersedia dibayar. Nah, ini kan sebenarnya pernyataannya benar. Jadi, harga yang bersedia dibayar calon pembeli bila perusahaan dijual. Nah, melihatnya berapa harganya? Melihatnya dari prospek. Nah, prospeknya dari mana nih? Dari Mbak Fevi ini perusahaan, nilai perusahaan dilihat dari prospeknya ya. Prospeknya perusahaan biasanya dilihat dari mana? Saya kasih satu kata kunci yang biasanya kalau teman-teman lihat di berita, di koran itu ya, harga titik-titik-titik sedang naik atau harga titik-titik-titik sedang melemah. Nah, itu apa kira-kira? Saham. Wow, Mbak Suharti ini. Mbak Suharti ini luar biasa sekali. Ini saya kasih jempol deh. Kasih jempol yang gede nih. Ah, luar biasa harga saham. Cinta banget deh saya sama manajemen tiga ya. Dah, nah kalau gini nanti saya bisa lanjut. Wih, siap, siap, siap. Jadi sahamnya ya teman-teman. Jadi kita melihat nilai perusahaan ini dilihat dari mana? Dari sahamnya. Kenapa? Saham itu yang diperjualbelikan oleh orang-orang di bursa, oleh perusahaan di bursa. Aduh, saya tidak benar juga. Saya lupa nih Mbak manajemen keuangan namanya siapa ya? Mbak manajemen keuangan, nanti biar saya sebut nih. Saya nggak tahu soalnya masa panggilnya Mbak manajemen keuangan. Mbak Ernawati, minta maaf Mbak Erna, keterbatasan. Dah, nggak apa-apa. Bercanda, biar nggak cepet tua ya. Biar nggak bosen juga pelajarannya. Aduh, saya sambil mulet-mulet dikit ya. Nah, sekarang dari sahamnya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan sahamnya, itu sebenarnya itu mencerminkan prospeknya. Jadi orang mau membeli perusahaan itu dari sahamnya. Sama kayak teman-teman ya bilang saya ini loh yang punya Indofood. Itu boleh kalau teman-teman punya sahamnya Indofood. Ini saya sebut nama nih, nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Atau saya punya sahamnya Bakri Brothers gitu ya. Nggak apa-apa, bilang aja saya ini loh salah satu pemiliknya. Boleh itu. Kenapa? Karena teman-teman mau membeli saham perusahaan itu, berarti teman-teman melihat perusahaan itu perusahaan yang prospektif. Sehingga teman-teman bersedia bayar berapa nilai dari saham tersebut. Nah, tapi ini tadi balik lagi ke manajemen keuangan. Jadi seorang manajer keuangan ini melakukan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen itu semata-mata agar sebenarnya biar sahamnya naik.
Gitu. Udah ya, sampai sini sudah jelas semuanya? Udah jelas? Jelas. Nah, kita lanjut lagi, lanjut. Keuangan perusahaan. Nah, kalau ini saya kira teman-teman udah paham semua ya. Ciri-ciri perusahaan bisa dimiliki lebih dari satu orang. Peraturan berlaku untuk perusahaan, tidak berlaku untuk individu. Nah, ini saya beri contoh pajak sama bunga. Kalau misalnya teman-teman pinjem uang di bank, pasti kan dikenakan bunga, ya kan? Nah, bunga itu kalau pada perusahaan itu bisa mengurangi nilai pajak, tapi tidak berlaku untuk individu. Kemudian yang tiga, penggunaan prinsip akuntansi dalam penyatuan keuangan. Itu sudah pasti ya, teman-teman semua sudah tahu. Saya lanjutkan lagi, karena waktu kita tinggal 1 jam. Nah, ya ini agak sedikit bulat-bulat gitu ya, nggak apa-apa deh. Saya berusaha pelan-pelan. Nilai uang di masa depan atau bahasa kerennya future value ya. Future itu kan masa depan, value itu nilai. Jadi future value itu nilai uang di masa depan. Contohnya, kalau teman-teman pengen tahu, nah itu gambarnya di sini ya. Saya kasih gambar di sini itu apa? Deposito. Teman-teman ada yang punya deposito di sini? Ah, ada. Wah, ini Mbak Fevi ini nanti Mbak Yunita juga nih bisa kasih contoh mungkin nanti ngitung-ngitung deposit ya. Nah, ini pasti udah jago banget nih ngitung future value nih. Terus yang kedua asuransi. Nah, ini asuransinya biasanya asuransi jiwa atau asuransi pendidikan. Nggak termasuk NHI loh ya. NHI itu nggak bisa dihitung pakai future value. Kalau NHI nggak bisa dihitung pakai begini-begini. NHI 4.500 ya udah itu. Nah, ini sekarang saya kasih contoh. Ini saya ngambil contoh dari websitenya salah satu asuransi. Ya, ini misalnya contohnya NHI Mbak Yunita, National Health Insurance, asuransi kesehatannya kita itu. Nah, iya NHI, benar. Udah ya. Nah, sekarang ini saya kasih contoh asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ya. Asuransi pendidikan misalnya ini anaknya contohnya namanya Andrina. Pengen masuk fakultas kedokteran. Tapi sekarang umurnya masih 5. Oke, jadi ini dia umurnya masih 5 tahun. Ya, umurnya masih 5 tahun, rencana masuk kuliah kedokteran umur 18. Jadi ibunya ini ketika si Andrina ini umur 5 tahun, dia sudah merencanakan nanti ketika dia umur 18, saya akan memasukkan anak saya masuk fakultas kedokteran. Nah, berarti kan butuh nabung 13 tahun, ya kan? Nah, ini setelah hitung-hitung, ibunya ngitung-hitung biaya pendidikan, biaya hidup, total biayanya, kuliahnya kira-kira kedokteran itu 5 tahun, maka didapat total biaya kuliah saat ini. Nah, ini 530 juta. Saat ini loh ya, saat ini berarti tahun 2013. Padahal si Andrina ini masuk masuk fakultas kedokterannya 13 tahun lagi. Berarti tahun 2026. Nah, ibunya memperhitungkan, oh ada inflasi nanti kira-kira 10%. Nah, kenaikan biaya ini termasuk inflasi, terus bunga, kurs, kenaikan kurs itu semua masuk ke I. Lambangnya I ya kalau di bukunya teman-teman itu. I itu maksudnya interest. Interest itu bunga. Nah, teman-teman juga sudah bisa kan menggunakan rumus future value. Future value sama dengan PV dikali 1 + I pangkat N. Ya, dari ini semua akhirnya bisa dihitung. Dari rumus future value ini yang teman-teman sudah nyoba di Tuton, biaya masa depannya 1,8 miliar. Nah, ibunya apa sudah punya dana sekarang? Nggak punya, nol. Berarti masih harus menyiapkan uang 1,8 miliar untuk kuliahnya si Andrina. Nah, berarti harus menabung per tahunnya berapa? Ya, dibagikan sama masanya, 13 tahun ini.
Jadi setiap tahun harus menabung 68 juta. Gitu ceritanya. Jadi future value itu kita menilai uang di masa depan. Jadi kalau sekarang ya, jadi ini kalau misalnya teman-teman, jadi poinnya itu ada di sini. Rumus future value ini ya. Kalau saat ini itu masuk fakultas kedokteran 530 juta, berarti 13 tahun lagi 530 juta ini jadi berapa? Itu maksudnya nilai uang di masa depan. Sampai sini ada yang masih bingung ngitungnya? Halo. Bingung apa ngantuk? Apalagi pegang kalkulator? Masukkan sekalian ke rumus. Iya, bener. Jadi PV ini ya, teman-teman kalau ngeliat ini ya, PV-nya ini 530. Ya. PV itu total biaya kuliah sekarang. Jadi biaya sekarang itu 530 juta. Ini interest itu diasumsikan inflasi. Inflasinya 10%. 10% itu kalau misalnya didesimalkan ya, 10% itu sama dengan 0,1 ya. 0,1 di pangkat N. Sip, benar Mbak Fevi, 0,1. Pangkat N, N-nya berapa? 13 tahun. Ya. Jadi sama dengan 530 juta ya dikalikan 1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 kan sama dengan 1,1 pangkat N, pangkat 13 ya. Dah. Jadi caranya teman-teman 1 ditambahkan 0,1 dulu. Berarti kan 1,1 dipangkatkan 13. Terus baru dikalikan 530. Hati-hati ya stepnya ya. Rumusnya sudah benar tapi hati-hati stepnya. Jangan 530 dikalikan 1 ditambah 0,1, jangan ya. Jadi ingat-ingat. 1 plus I-nya dikalikan dulu. Jadi 1 ditambah bunganya dulu. Terus dipangkatkan tahun. Dipangkatkan tahun. Terus baru dikalikan berapa nilai sekarangnya. Ya. Siap. Udah ngerti ya? Semuanya sudah ngerti? Mbak Suhartini, Mbak Ernawati, Mbak Muji, Mbak Yunita, Mbak Ani, Mas Nano. Siap. Kalau sudah ngerti, udah ya. Kata siapa hitung-hitungan tuh ribet, enteng. Ya, lanjut. Nilai uang sekarang. Nah, ini kalau nilai uang sekarang. Nilai uang sekarang itu kita mengibaratkan dapat uang di tahun misalnya tahun 2020. Nah, terus teman-teman tuh misalnya ini saya kasih contoh warisan. Misalnya gini, ada bapaknya bilang, "Nak, 10 tahun lagi kamu tak kasih uang 1 M." Nah, terus kan teman-teman mikir, 10 tahun lagi 1 M. Berarti sekarang itu kira-kira nilainya berapa ya? Nah, ini teman-teman ngitung pakai rumus yang ini. Nih, yang saya kasih biru-biru ini. Ya. Present value, jadi future value itu nilai besoknya. 1 miliarnya, ya. 1 plus I dianggap I-nya 10%. Atau kalau nggak 10%, 7% misalnya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, 7%, 7% itu kalau didesimalkan, itu jadinya 0,07. Nah, Mbak Suhartini itu luar biasa ngebantu saya, makasih. 0,07 ya, jadi jangan 0,7, hati-hati. Itu masalah yang sering saya lihat. 0,07. N-nya itu masanya. Tadi kan bapaknya bilang 10 tahun lagi.